Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Abid Yasin dari kelas 10 TKJ. Hari ini saya akan memberikan eh, eh, manfaat waktu luang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Sebelum itu, apa sih makna dari zikir ini? Zikir memiliki beberapa makna. Di antara makna yang paling terkenal ialah mengingat, mengucapkan atau melafazkan. Zikir dalam istilah syariat dapat bermakna menghidupkan hati, sebagaimana sabda Rasul yang artinya perumpamaan orang yang mengingat Robnya atau berzikir dengan orang yang tidak mengingat dalam zikir laksana orang yang hidup dengan orang yang mati, yakni barang siapa yang ingin menghidupkan hatinya maka hendaklah dengan berzikir. Di, Zikir diantara salah satu jalan meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah menyesuaikan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ada golongan orang-orang mahrum. Yang dimaksud dengan golongan al-mahrum ialah orang-orang yang diharamkan dari kebaikan, boleh jadi karena kelalaian dan kemaksiatan yang ia larut dalamnya. Golongan orang-orang al-mahrum adalah dalam berzikir ia orang yang memiliki kesempatan dan waktu, namun ia tidak mempergunakan ketepatan dan waktu tersebut untuk berzikir. Kadangkala kita mendapati banyak di antara manusia yang mampu mencari nafkah dan mengumpulkan harta, namun ia tidak menginfakkan atau bersedekah dengan hartanya, padahal mereka adalah orang kaya dan berada. Demikian pula orang yang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk berzikir, namun dia tidak memanfaatkan waktunya untuk berzikir. Meskipun tidak dipungkiri ada juga orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk berzikir, lalu ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bahan renungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dalam sehari 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Seorang mungkin saja bertanya, apakah janji ini benar? Atau dengan pertanyaan lain, apakah hanya dengan membaca kalimat sesederhana ini, maka orang-orang benar-benar diampuni dosa-dosanya, walaupun bagai buih di lautan? Maka jawabannya ialah balasan tersebut benar, karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Zikir adalah amalan yang sederhana dan mudah, namun memiliki keutamaan yang agung, balasan yang sangat besar. Namun pertanyaannya adalah siapakah yang mendapat taufik untuk mengamalkannya? Maka tidak mengherankan kita temukan kelalaian manusia dalam berzikir kepada Allah, juga sebagai kelalaian orang kaya yang tidak bersedekah dengan hartanya. Persoalannya bukan hanya ada kesempatan beramal saja, akan tetapi yang menjadi akar permasalahannya adalah pada taufik dan petunjuk untuk mengamalkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, diceritakan suatu ketika Ummul Mukmin Juwairiyah radhiyallahu anhu sholat subuh dan duduk berzikir sehingga datangnya waktu duha. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan masih menemuinya. Saya bersabda, engkau masih duduk di tempat sepeninggalan saya tadi? Iya wahai Rasul, jawabnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya engkau mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang maka sangat memberatkan timbangan. Apakah itu wahai Rasulullah? Tanya Juwairiyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, sebanyak 3 kali. Lalu
Juwari, Juwairiyah membacanya di antara waktu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Membaca zikir ini hanya memerlukan waktu sekurang-kurangnya 10 detik. Jadi sebagaimana kita dalam berinfak ada yang diharamkan darinya, maka demikian pula dengan zikir. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat terbuka bagi setiap orang. Jika Anda belum diberikan kelebihan harta untuk bersedekah, maka masuklah dari pintu pahala kebaikan lainnya, yaitu dengan banyak berzikir. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam kalimat thayyiban, perkataan yang baik, itu ialah sedekah. Dan yang lebih utama adalah orang-orang yang mampu berinfak dan diberikan kekuatan juga untuk banyak berzikir. Namun Allah tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya dan memberikan kepada yang lain pintu-pintu kebaikan tergantung pada kelebihan dan keutamaan masing-masing. Namun, siapakah yang diberi taufik untuk melakukan amal sesederhana ini namun ganjarannya sangat besar? Dalam Sahih At-Tirmizi disebutkan suatu hadis yang artinya dari Abdullah bin Busr, dia berkata, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. Oleh karena itu, beritahulah aku suatu hal yang buat peganganku. Beliau bersabda, tidak henti-hentinya lidahmu basah karena zikir kepada Allah, yakni lidahmu selalu mengucapkannya. Oleh karena itu, hendaknya kita memperbanyak zikir pada Allah Azza wa Jalla, serta lisan kita senantiasa basah dengan mengingatnya dalam zikir. Akhir kata, semoga Allah Ta'ala memberi taufiknya kepada kita untuk senantiasa berzikir dan tidak menjadikan kita sebagai golongan orang-orang al-mukarram. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.